Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Matkim Privat ya. Kali ini kita akan membahas ya. Kita akan membahas untuk soal asli SMIPB ya. Ini tahun 2023. Semangat ya Dik ya. Nah, ini persiapan kalian untuk menghadapi tahun ini, tahun 2024. Semoga kalian semuanya sukses ya. Langsung saja ya. Ini bersifat hoax. Saya membuat kode dengan mempresentasikan huruf hanya menggunakan angka 1 dan 0 ya, seperti berikut. I itu 0, I itu 11, L itu 1010, O itu 0010, U itu 0-nya 3 kali, kalau V itu 1110, kalau Y 1101. Saya menggunakan huruf-huruf tersebut untuk menulis sebuah pesan yang ditunjukkan kepada salah satu sahabatnya, kemudian mengganti setiap huruf dengan kode yang sesuai dengan dan mengirimkan hasilnya kepada sahabatnya tersebut. Jika Sam mengirim sahabatnya dengan ini ya, ini lambang ini, pesan yang dituliskan oleh Sam adalah, oke, kita akan fokus ya ke kode yang ditulis oleh Sam ini. Nah, pertama, jika Ade memotong 10 di sini nggak ada ya Dek ya, maka bukan 10, 101. 101 juga nggak ada di sini. Kita potong lagi 1010. 1010 itu ada ya. Jadi kita potonglah 1010, maka nanti adalah L. Paham ya sampai sini ya? Kemudian 00 tidak ada, 001 juga tidak ada ya. Adanya 0-nya 3. Selanjutnya 0010 itu ada, yaitu O. Maka 0010 itu adalah O. Selanjutnya 11 bisa ya, ini I. Oke, coba kita lihat lagi ya. 111 tidak ada. 1110 itu adalah V. Nah, ini kemungkinannya 2 nih. Bisa I, bisa V. Coba saya pakai yang V dulu ya. Nah, ini sepertinya kan low V gitu ya. Kita akan coba. Apakah ini bisa E? Kita ambil 0101, ada nggak? 0101 nggak ada ya. 01 juga nggak ada, maka saya buat ambil angka 0. 0 itu adalah E. Paham ya? Nah, ini berulang lagi nih, 1010 itu adalah L ya. Ya, ini berarti L. Lovely ya, bisa juga nih Y, 1101. Nah, oke. Maka pesan yang ditulis oleh Sam itu adalah lovely. Ingat tanpa spasi. Oke ya. Ini semua hurufnya besar, maka ada gunakan huruf besar. Terima kasih ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Pak Andi memiliki kebun anggur yang luas. Dari hasil perhitungan Pak Andi terdapat 6.000 butir anggur yang siap dipanen. Untuk melakukan pemanenan, Pak Andi dapat memilih untuk menggunakan 3 buah jenis alat. Pertanyaannya, untuk setiap pemakaian alat manapun, Pak Andi harus mengeluarkan biaya Rp2.000. Berapakah biaya total terkecil ya yang yang perlu dikeluarkan Pak Andi untuk memanen 6.000 butir buah? Mintanya yang dipanen itu 6.000, setiap alat yang digunakan mengeluarkan uang Rp2.000 ya. Yang ditanya adalah biaya terkecil. Kita akan cek satu persatu. Untuk alat A. Alat A ini dapat memanen sebanyak separuh dari total anggur. Misalkan yang dipanen itu 100 butir. Maka kalau pakai alat A itu bisa, salah. Nah, ini contohnya ya. Misalkan dia ingin memanen 200 butir pakai alat A, maka nanti yang dihasilkan, yang kepanen itu hanya 100 butir. 100 butir anggur, lainnya tidak terpanen. Oke ya. Nah, alat A ini dapat digunakan maksimal 4 kali. Kalau maksimal kepake 4 kali. Next, selanjutnya kita menggunakan alat B. Atau saya coba dulu ya, kita pakai alat A ya. Pakai alat A yang tadinya 6.000 butir ya.
Nah, berarti 6.000 kita kali dengan setengah kalau pakai alat A, maka jadi 3.000 nih, begitu ya. Nah, berarti yang kepanen 3.000, sisanya kan masih 3.000 ya. 3.000 kita panen lagi ya, kita dapat setengah, jadinya 1.500. Sisanya juga 1.500 yang belum kepanen. Kita panen lagi ya, 1.500 dikali dengan setengah, maka kepanen 750. Ya, kita yang sisa 750 kita panen lagi. Berapa ya? 75 kalikan 2. Dibagi 2. 375 ya. Nah, ini udah maksimal nih, udah 4 kali. Nah, sekarang kita pakai alat B coba ya. Kita pakai alat B. Alat ini dapat memanen anggur sebanyak 5 buah anggur ya dalam setiap kali pemakaian. Nah, kalau ini kan setiap kali pemakaian itu setengahnya. Misalnya dia mau panen 100 anggur, karena pakai alat B maka sekali panen dia hanya dapat 5, sisanya 95, sisanya banyak sekali ya. Alat B hanya dapat digunakan maksimal 70 kali. Ya oke, pakai alat B berarti kan kita pakai 70 kali dikali dengan 5. Kalau pakai alat B maka kita hanya bisa memanen 350 butir. Ya, ini berarti saya buat ini banyak anggur ya. Banyak anggur yang terpanen ya, yang dapat dipanen. Ya, udah dapat segini nih. Kita akan hitung dulu ya, Dek ya. Coba kita hitung. 3.000 tambah 1.200 itu 4.500. 4.500 ya. Ini 5 ditambah 5. 5 tambah 5 10 tambah 7 17, nyimpen 1. 8 ditambah 6 itu 14 ya. Iya, berarti 5 7 9 5. Ya, sudah terpanen 5.975. Berarti sisanya berapa nih kalau 6.000? Sisanya 25 ya. Berarti 25 kita menggunakan alat yang sisanya, alat C. Coba kita lihat yuk. Kalau menggunakan alat C, alat ini dapat memanen anggur sebanyak 1 buah anggur dalam sekali panen. Oke, berarti kalau 6.000 anggur kita pakai alat ini 6.000 kali, terlalu banyak ya. Alat ini dapat digunakan sebanyak yang diperlukan, tak terbatas, bisa dipakai berapapun ya. Oke, karena kita hanya butuh 25 untuk mencapai 6.000, karena kita mau panen 6.000 ya, maka alat C itu dikerjakan 25 kali. Oke, 25 kali. Udah menghasilkan 25, pas sekali hasilnya adalah 6.000 buah anggur. Oke. Nah, sekarang katanya setiap kali pemakaian dia bayar 2.000. Nah, untuk alat A itu ada 4 kali pemakaian. Alat A itu 4 kali pemakaian. Pakai alat B itu berarti kan 70 kali pemakaian. Oke ya. Kan tadi setiap kali panen itu 5 anggur dapat dikerjakan 70 kali, maka ditambah dengan 70. Untuk alat C 25 kali pemakaian. Nah, udah, ini kita jumlah lalu baru dikali dengan berapa, Dek? Dikali dengan 2.000. Berapa ya? 74 ditambah dengan 25 itu 99 ya. 99 saya kali dengan 2.000. Oke, hasilnya adalah 198 ya, 000. Nah, ini di sini ada tulisan answer. Oke ya, berarti jawabannya adalah 198.000. Ingat tanpa spasi. Ya, oke. Lanjut ya, Dek ya. Asik ya kita bermain soal seperti ini. Nomor 3. Nah, ini kimia ya. Ternyata ada kimia, Dek, di dalam TPS soal HOTS untuk IPB ya. Ikatan ionik terbentuk dari serah terima elektron valensi untuk mencapai kaidah oktet. Pada pembentukan ikatan ionik, total elektron valensi diserahkan suatu unsur sama dengan total elektron valensi yang diterima unsur pasangannya. Apabila oksigen memerlukan 2 elektron, maksudnya kayak gini ya, Dek ya. Oksigen itu kan nomor atomnya 8 ya, maka 2,6. Artinya agar butuh oktet, dia butuh 2 elektron. Nah, karena memerlukan 2 elektron, artinya oksigen itu muatannya 2-. Dia butuh 2 elektron untuk oktet.
untuk stabil. Sedangkan aluminium menyerahkan 3 elektron. Maksudnya kayak gini deh, aluminium itu kan nomor atomnya adalah, ya nomor atomnya kan 13 ya, maka nanti 283. Nah, artinya dia agar oktet, ya agar stabil, dia kan melepas 3 elektron. Nah, ini maksudnya nih, menyerahkan tuh sama aja melepas 3 elektron. Nah, berarti Al muatannya 3+, ya. Jadi intinya kalau memerlukan jadinya lambangnya negatif agar oktet tuh butuh 2 elektron, agar oktet itu melepas 3 elektron. Nah, senyawanya jadi apa? Untuk persenyawaan, depan itu logam, belakang itu non logam. Yang logam tuh yang muatan plus, yang non logam itu yang min. Nah, setelah seperti ini kita tinggal kalikan silang deh, 2-nya ke sini, 3-nya ke sini. Maka nanti senyawa yang terbentuk adalah Al2O3 ya. Jawaban yang tepat itu adalah poin B ya, Al2O3. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 4. 5 orang anak ada Andi, Budi, Cici, Dian, dan Eko hendak membeli balon. Ada 5 warna balon yang tersedia, merah, hijau, biru, kuning, dan putih. Masing-masing anak memiliki warna kesukaan sendiri. Setiap anak harus mendapatkan tepat 1 buah balon. Agar setiap anak mendapatkan balon yang berwarna dengan warna kesukaannya, siapakah yang harus mendapatkan warna putih? Oke, kita lihat di sini ya. Kita harus fokus dulu ya, Dek ya. Ya, kita fokus ya. Di sini Andi menyukai warna biru, gak mau warna yang lain. Berarti Andi itu pasti biru. Nah, berarti yang ini kita coret, mereka gak mungkin dapat biru. Selanjutnya, yuk kita ke yang kedua ya. Yang kedua, Budi menyukai warna hijau. Birunya kan udah kecoret, maka ini hijau ya, Dek. Maka Budi itu pasti hijau ya. Budi itu pasti hijau. Oke, Budi itu pasti hijau. Berarti hijau ini nggak boleh. Ini udah punya Budi. Selanjutnya ya, untuk Cici. Oh, Cici, yuk. Ada merah, ada putih. Nah, kalau nggak merah putih ya. Nah, Dian itu mendapatkan wajib merah. Kenapa Dian itu wajib merah? Karena hijau udah kecoret. Nanti dia nggak punya kesukaan yang lainnya. Berarti Dian itu merah. Berarti merah di sini kita coret, otomatis Cici putih ya. Cici otomatis dapat putih. Maka Eko otomatis dapat kuning karena putih udah buat Cici. Oke ya, jawabannya apa? Yang mintanya putih, yang dapat putih itu pasti Cici. Lanjut ya, kita masuk ke soal nomor 5. Saya bahas 5 soal terlebih dahulu ya, nanti ada 10 lebih soal ya. Kita akan coba ya menghadapi SMIPB tahun ini, pasti kalian bisa ya. Romeo adalah seorang anak jenius. Kalian juga jenius ya. Ia sangat menyukai programming. Saat sedang tidak melakukan aktivitas programming, Romeo sangat suka bermain hamster peliharaannya. Romeo memiliki kebiasaan unik. Ia menamai hamster miliknya dengan menggunakan kode biner. Kode biner itu artinya kode 2 digit ya. Itu biner 2 digit. Seluruh hamsternya diberi kode pada kalung leher mempunyai kombinasi angka 0 dan 1. Ketika Romeo hanya punya 2 hamster, ini berarti banyak hamster ya, tulis di sini ya. Ketika Romeo memiliki 2 hamster, hanya perlu sebuah digit untuk mengkode hamsternya. Oh, yaitu 0 dan kode 1. Oh, ini kode ya. Jadi kalau misalkan hamsternya 2 itu 0 atau 1. Kedua hamster tersebut memiliki 4 ekor anak ya, yang dinamainya menggunakan 2 digit. Oh, kombinasi 01. Kalau hamsternya 4 ya, kodenya itu setiap anaknya itu 2 digit. 00, 01, 10, 11. Nah, selanjutnya keempat ekor anak hamster tersebut kini telah besar dan melahirkan 25 ekor hamster lagi. Berapa jumlah digit minimal yang dibutuhkan Romeo untuk 25 ekor anak hamster yang baru lahir? Kita lihat ya, ini berarti untuk
banyaknya hamster kita kalikan 2 ya. Ini berarti kali 2. Nanti berarti kalau ini kalikan 2, jika dia punya 8 hamster, ini kan 1 digit, 2 digit, berarti ini 3 digit, bisa 00 ya, bisa 001. Oke, sampai sini paham ya, dan seterusnya. Berarti kalau kita kalikan 2 lagi, 8 kalikan 2 kan 16 ya, berarti ini adalah 1, 2, 3, ini 4 digit, begitu guys. Nah, 16 dikalikan 2 itu adalah 32. Kalau 32 maka artinya setiap hamster itu ada 5 digit namanya. Ya, untuk 25 ekor anak hamster yang baru lahir, maka dapat berapa digit? Dapat 5 digit ya. Ini kan untuk hamster sejumlah 32 ya. Jadi 25 kan di sini deh. Ya, jawabannya itu adalah 5. Oke, terima kasih perhatiannya ya. Nanti soal nomor berapa nih? Nomor 6, nomor 7, nomor 8. Masih banyak ya, nomor 8, nomor 9, 10 dan seterusnya. Kita akan bahas di part kedua ya, dan seterusnya. Oke, semangat terus ya belajarnya Adik. Pasti kalian bisa. Assalamualaikum.